Hello, hello semuanya. Sorry, let me move this second. Here. Hello. Hi everybody. Selamat siang semuanya dan welcome once again to Isolate Show. Semoga semuanya sehat semua dimanapun kalian berada ya. And today gue sangat happy kita akan ngobrol dengan seorang businesswoman. Tetapi dia menjadi sekarang, bukan menjadi sih, dia businesswoman dan juga sekarang adalah seorang blogger influencer. Yaitu adalah Ibu Wanda Ponika. Ibu Wanda, I'll just call her Wanda ya, because informal lah kita punya show ya. If you have any questions for Wanda, please just throw in the question box. Dan by the way, Wanda ini terkenal sekali very outspoken dan very genuine and real. Jadi banyak banget hot topic yang kita bisa diskusi hari dengan Wanda. So it'll be very, very interesting to find out about journey from being a businesswoman to become a blogger. So let's invite Wanda to the show right now. And don't forget, yeah, guys, please always stay safe and healthy wherever you are. So wait, Wanda. Hi, Victoria. Thank you so much for your kind words. Hi, Wanda. Hey, hi. Bisa dengar ya? Oke? Okay? Dengar lancar. Yeah, okay. Let me turn on my volume on my side sebentar. Okay. Saya Anda tuh gimana nih? Gue lu, saya Anda, ibu atau bagaimana? Ih, bebas aja. Pokoknya yang santai, no sensor aja kita hari ini. Yeah, that's what I like, no sensor. Oke, siap. Gue tuh aja biar seru. Karena kalau yang sensor udah bosen. Okay, alright, sip. Okay then. Alright, Wanda, sebelum kita mulai dengan hot topics, whatever that's going on right now ya, bisa cerita sedikit nggak? Tadi di introduction kan gue mention bahwa lu tuh sebetulnya ada seorang businesswoman, mempunyai jewelry collection, jewelry business ya kan? Terus gimana sih story-nya kok tiba-tiba menjadi seorang blogger influencer? Can you tell us a bit about that part? Sebenarnya gue nggak terlalu mau menyebut diri gue tuh influencer. Karena kayak beberapa kali aja misalnya kayak ada acara-acara beauty gitu, terus bikin flyers ya tulis beauty influencer, aku bilang ganti aja deh gue beauty enthusiast aja, karena menurut gue kata-kata influencer itu punya tanggung jawab yang besar dan say yourself as an influencer. Kalau orang yang mengatakan mungkin boleh, tapi kalau ngaku-ngaku buat gue tuh paman banget. Dan once gue pernah bikin video tentang orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai influencer dan video itu dapat respons banyak banget. Jadi gue bikin video orang-orang yang ngaku sebagai influencer, sebagai public figure, dan responsnya itu banyak karena ternyata dari sana kelihatan banyak orang-orang yang juga enek sama orang yang ngaku-ngaku dirinya sebagai public figure atau influencer kayak gitu. Kalau gue nyemplung ke gue juga kalau dibilang content creator kayaknya gue enggak. Barusan abis chat sama Mbak Ria Lirungan, Wanda tetap ya rajin-rajin bikin konten, soalnya content creator sekarang muda-muda. I don't think I'm a content creator juga. Jadi gue itu nulis, I'm a writer sebenarnya, dari SMP udah nulis di grupnya Bali Post. Terus lama suddenly gue tuh nulis pertama kali gue tuh ikut kampanyenya Ahok. Dan waktu Ahok masuk penjara gitu, ditahan, gue ngerasa kok banyak banget sih hal yang gak sepantasnya terjadi. Akhirnya gue nulis, cuman gue WA ke temen, ternyata masuk ke grup-grup jadi rame, dan that's how I start untuk nulis lagi. The first time gue nulis lagi, inget banget, lagi sama Bianca di balai kota gitu, kita duduk gitu, terus gue nulis. Dan akhirnya gue mulai nulis lagi di Instagram. Jadi kalau kayak kadang-kadang ada yang follower baru gitu, ada yang bilang, apa sih nih ibu-ibu ngapain sih nulis-nulis politik? Padahal pertama kali gue nulis di Instagram gue tuh emang politik gitu. And then terus akhirnya tuh gue tuh banyak kayak ngeliat kadang-kadang bacot. Jadi kalau ngeliat ada sesuatu tuh gue pengen komen. Akhirnya gue bikin tulisan-tulisan gitu. Ya akhirnya ya begitu, tulisannya akhirnya tentang parenting, kadang tentang politik, kadang tentang isu sosial, pokoknya whatever ya. Sorry, mati Wanda. Sorry Wanda, agak keputus Wanda barusan. Oke, sekarang enak nggak? Sekarang kedengeran nggak? Sekarang oke, tadi ada putus-putus dikit. Oke, silakan continue. Jadi whatever yang gue pikir gue pengen
ada beropini, gue tulis. Jadi topiknya itu is like very random gitu. Terus kalau akhirnya dan I have like a makeup life, beauty gitu. Itu karena memang I just love it gitu. Jadi ya semua jadi ya nggak sengaja aja tiba-tiba ya udah kayak sekarang. Dan gue tuh nggak nyangka ketika like, awalnya tuh banyak orang bilang Bu Anda, Ci, tulisannya tuh kok bikin aku kayaknya jadi lebih kuat. Ada yang bilang, Ci, itu your makeup tutorial itu bener-bener bikin aku tuh bisa belajar makeup. Dan gue bingung sih, Grace, kenapa lo mesti nonton emak-emak kayak gue makeup, sementara banyak yang memang beauty blogger beneran, yang videonya tuh dibikin dengan editing, lighting yang bagus, kenapa lo nggak nonton itu, gitu. Mungkin akhirnya gue ketemu jawabannya, maybe because gue tuh lebih real. Ketika lo nonton gue, muka lo tuh mirip-mirip sama muka gue. We're not perfect gitu. Kalau lo nonton beauty blogger kan kebanyakan mereka very young, udah cantik. Kadang-kadang sometimes baru mau bikin tutorial tuh mukanya udah dipoles dikit. Sementara gue ya udah this is my bare face gitu. Dan kayaknya mungkin like people missing someone yang memang ya oke lah real aja tanpa bahasa yang terlalu bagus. Kadang-kadang gue bilang bahasa gue tuh bahasa rakyat jelata. Tapi nggak apa-apa, memang kalau gue lihat sih memang di netizen tuh sukanya yang benar real ya. Kayaknya terakhir-terakhir ini kayaknya kalau terlalu yang dipoles-poles kayaknya orang nggak gitu suka. Jadi mereka benar mau connect sama orang yang ngobrol di sisi sebelahnya. Nah tadi Wanda, lu kan mention bahwa lu tuh background sebetulnya adalah penulis di koran ya, di Bali Post, itu adalah journalism berarti kan. Nah memang oke, let's say that you are not a content creator, you are not influencer, tapi boleh juga dibilang bahwa lu blogger tuh kayaknya I think it's about right ya, karena blogging itu kan bisa your opinion about anything. Nah sekarang pertanyaan adalah, dengan social media, dengan internet, di mana orang netizen itu gampang sekali mengasumsi suatu hal based on a picture or a video, apakah ada satu sense atau kewajiban dari blogger seperti lo atau orang-orang yang lain untuk juga harus lebih mengcek dulu nih sisi dua pihaknya? Langsung I'm just gonna say as well gitu loh. Apakah ada that kind of responsibility di Anda juga, di lo juga? Menurut gue wajib banget ya. Gue tuh pernah nulis sebenarnya sebelum kita ke blogger. Gue pernah bikin video juga di mana gue kritik kayak influencer-influencer yang kayak terimain every product yang sampai mereka nggak pakai tapi mereka klaim itu bagus. Dan menurut gue it's not fair, ya kan? Karena gue juga cukup amazed ketika follower gue itu bilang bahwa mereka beli makanan yang gue ngomong, beli produk yang gue ngomong, berarti kan mereka emang terinfluence. Nah, bayangkan ketika influencer-influencer yang besar-besar itu kemudian sembarangan di-endorse oleh produk-produk yang nggak ada BPOM-nya, atau mereka nggak pakai, mereka sendiri pakai yang 2 juta, tapi mereka ngaku-ngaku mereka pakai yang 100.000, dan kemudian orang beli. Menurut gue tuh nggak etis. Karena itu bisa dapat job, ya kan karena followernya. Kalau kemudian mereka nggak ke followernya, menurut gue itu nggak etis. Nah, kalau sebagai blogger, ketika gue nulis, ya kan, kalau gue nulis tentang parenting, tentang sharing apa yang terjadi di hidup gue, ya udah, that's all. Tapi ketika gue nulis tentang politik kayak gitu, itu gue tuh benar-benar check and recheck, Grace. Jadi gue tuh kayak gue pasti ngeliatin, gue Google dulu berita-beritanya, sisi ini gimana, sisi sana gimana, bener-bener nggak ini ada beritanya itu di koran, di media yang memang terpercaya. Gue capture screen, kalau gue sampai diserang orang, gue punya tuh bukti-buktinya. Dan itu gue sempet salah juga. Jadi pernah awal-awal PSBB kan banyak banget video yang berseliweran. Gue sempat posting video yang I thought itu terjadi di sini, ternyata itu di Malaysia dan diedit pakai lagu Indonesia. Dan abis itu gue bener-bener hati-hati banget. Jadi gue pernah kepleset 1-2 kali juga. Dan itu mungkin dulu ya ketika yang follower gue dikit, ya udah that's all. Ketika banyak, akhirnya tuh di repost orang, dan ketika gue salah, serem sih. Benar-benar. Soalnya kemarin cuma nggak tahu, mungkin Wanda ada tahu story ini nggak sih, ada satu anak muda di TikTok, dia itu bilang dia tuh ke iBox di Senayan City, kata pakai sandal jepit, terus nggak dilainin sama orang iBox gitu. Jadi netizen langsung bilang, ayo cancel Senayan City, jangan ke iBox lagi, jahat lah gini ya kan.
Tapi rata CCTV dari iBoxer menunjukkan berbeda story-nya. Bahwa betulnya anak muda itu dilayani. Jadi kayak gini kan betulnya menurut gue adalah udah kayaknya agak kriminal ya. Misalnya sengaja menjatuhkan suatu perusahaan gitu loh. And I think, sorry, you are really one of the better ones yang tadi lu bilang, lu nggak terima semua barang sembarangan asbun begitu aja. Tapi unfortunately banyak banget loh orang-orang yang mencari followers, mencari view itu benar-benar sena udelnya loh, Wanda. You know that, right? Itu sih ngekiin sih gini. Karena gini, menurut gue baru ngomong kemarin, ketika kita emang kepengen jadi influencer, itu akan susah. Karena lo akan nggak genuine, Grace. Ketika lo kepengen viral, itu juga akan jadi susah. Karena sebenarnya ketika gue bikin video, gue nggak pernah tahu video tuh akan viral apa enggak. Sometimes ada topik yang gue pikir, dia kayak bagus ya, bakalan rame. Ternyata netizen adem-adem aja. Tapi ada topik yang gue kaget, bisa sampai yang nonton bisa sampai hampir 1 juta gitu ya kan. Jadi kita nggak pernah tahu gitu sebenarnya. Dan menurut gue emang tapi anak muda tuh susah ya, karena memang ketika lu bisa sosial media ini benar-benar bisa bikin lu making money sih. Gue juga amazed ya. Ini baru aja kejadian. Jadi biasanya kan memang ada kayak produk yang ngajak gue kerja sama gitu, gue nggak bisa gitu kalau misalnya gue belum pakai dan gue nggak suka. Jadi ada produk yang punya tuh temen gue gitu ya kan, dia kirimin, Wan lo pakai ya, tapi temen gue pasti bilang yang lo seneng nggak apa-apa, nggak seneng nggak apa-apa. Yang gue seneng gue share, kalau yang gue nggak seneng gue nggak jelek-jelekin, tapi gue nggak akan share. Jadi mungkin dari sana juga akhirnya ada trust, orang-orang tuh ketika mereka coba something yang gue reference emang bener-bener bagus karena emang gue udah pakai. Oke. No, that's fair. I think that's fair. Yeah. Gue tuh nggak mau bilang, jangan deh kirim-kirim makanan ke gue kesian. Kalau nggak enak, and then I don't post, dia udah bikin makanan, dia udah kirimin ke rumah gue, itu kan cost, ya kan? Terus gue nggak post, mereka kecewa. Sementara kalau makanannya nggak enak, gue juga nggak mau ngebohongin orang banyak gitu. Jadi kalau if I post makanan, itu kebanyakan gue beli gitu. Dan gue juga kalau oke, pertama kali gue mau, tapi kedua kali gue juga pikir nih orang kan berusaha making money, ya kan? Gue juga nggak mau digratisin. Kalau makanan lo enak pasti gue share, gitu sih. Iya. Kalau gue gini sih, kalau gue tuh kan orang juga, gue nggak kayak lu sih, bukan influencer, cuma kadang-kadang orang bisa ke gue juga makanan apa barang segala macam. Jadi biasanya gue itu gini, gue tuh kadang nggak makan semuanya karena contoh makanan gue tuh vegan, sekarang dicoba vegan, jadi I cannot try everything ya kan. Jadi gue bilang, oke deh, I will, you give me the one for me is free. Setelah itu gue akan bikin giveaway for my followers. Jadi kalau mereka dapat ya udah, pokoknya beli 10 aja gitu. Tapi gue nggak bilang ini enak atau nggak enak. Pokoknya gue nggak ada komentar gitu aja sih. That's what I do. Just to help the UMKM sih. That's what I do. Iya, kadang-kadang juga gue cuman tulis aja thank you gitu. Gue udah dikirimin ini ya. Really like it. Okay. Wanda, sorry. Ada juga satu pertanyaan yang mungkin sangat serius ya. Kalau di Amerika gue coba contoh Amerika karena gue tahu story ini ya. Ada situs-situs ya yang asal-usul dari blog-blog seperti Lulu ini, orang-orang biasa aja ya kan. Tetapi mereka sangat passionate about certain topic. Muncullah juga jadi banyak kan grassroots followersnya. Contohnya seperti Breitbart dan QAnon. Itu semua sekarang jadi far right extremist di Amerika. Jadi gede banget, bahkan bisa mengubah history ya, gara-gara apa yang mereka kerjakan. Nah, untuk kita harus hati-hati di Indonesia, ya kan? Bagaimana apakah harus dimonitor, apakah harus disensor? Maksudnya bagaimana kita bisa self-police agar nggak menjadi satu ekstremis seperti yang terjadi di Amerika tersebut? Ya, memang gue juga sebenarnya cukup kaget ya. Ternyata si sosial media ini bisa berpengaruh luar biasa. Dan terutama di saat kayak pandemik. Kayak everybody tuh lagi stres di rumah. Jadi akhirnya mereka ngeliat, ya kan. Dan orang Indonesia tuh kan memang mudah banget terinfluence. Itu menurut gue kalau mau dikontrol, I don't know how caranya ya. Tapi menurut gue yang paling sederhana ya adalah barang-barang yang dipromot. Itu dulu deh, kita nggak ngomong sampai sebuah isu yang besar ya. Barang-barang yang dipromot aja menurut gue tuh harus diawasin. Karena kalau enggak, bayangkan betapa ketika gue yang menurut gue akun gue tuh kecil aja, like, orang kok bisa begitu
impactful. Bayangin akun-akun yang jutaan orang followersnya, kemudian like mereka like promote barang-barang yang kayak obat peninggi, pelangsing, pemutih yang it's so scary isinya apa, Grace. Itu tuh menurut gue serem. Tapi kalau diatur menurut gue mungkin nggak bisa karena sekarang kan sosial media tuh tempat untuk kebebasan berbicara. Bahkan kenapa orang sekarang going into YouTube karena they can say apapun juga di YouTube yang mereka nggak bisa ngomongin di TV. Tapi memang udah ada certain topik yang mulai membahayakan, I think government udah mestinya cukup cepat untuk dihentikan gitu. Karena memang Instagram itu kayak bola salju. Dan sebenarnya, contohnya, aku pernah bikin video yang tentang panis gitu ya kan. Itu di Instagram yang nonton nggak sampai 1 juta. Tapi like, I get a call dari semua orang, dari Ibu Jenderal sampai dari engkong-engkong gitu nyariin gue. They get it from ini, WhatsApp. Jadi orang itu videonya dimasukin ke WhatsApp group dan itu udah bener-bener nggak bisa lo redam lagi. Jadi lo bilang tadi bener, ketika ada sesuatu yang memang udah cukup berbahaya, kayaknya mungkin udah harus direm dari awal sih. Oke, kalau misal contohnya, lu kan bilang lu being real, ya kan? Lu bilang, lu kira di 100 ribuan followers, which is quite a lot, ya kan? Sekarang kita ngomongin jutaan, puluhan juta punya followersnya. Orang-orang seperti ini, apakah mereka harus, maksudnya mereka harus menyadari bahwa, maksudnya gini, apakah mereka boleh ngomong apa saja, do anything they want, because hey, it's my personal account, I don't care, ya kan? Atau for themselves, mereka juga ada sense bahwa, I'm impacting a lot of people here, nggak boleh sembarangan. Kita beri contoh mana kasusnya Raffi ya, Raffi yang vaksin itu ya. Paling cocok di sini kalau dipakai contoh. Oke, go ahead. Oke. Kan jadi kan Jering kan sekarang dia lagi ditahan. Karena dia itu kemarin Siapa yang ditahan? Siapa yang ditahan? Jadi ada satu influencer. Jadi dia rockstar. Akunnya dia 1 jutaan followers, tapi sebenarnya gue lihat tuh nggak tergantung jumlah followers, Grace. Ada yang followersnya nggak terlalu banyak, tapi very engaged. Ada yang banyak, tapi ya nggak engaged. Sure. Masuk yang very engaged. Kebetulan dia itu temen gue waktu SMA, gitu. Jadi gue udah tahu how eccentric dia, gitu. Because we're quite close. Makanya ketika kasusnya Jering pecah, semua orang minta gue ngomong, gue nggak ngomong sampai dia ditahan. Finally gue ngomong, tapi gue ngomong dari beberapa sisi because he's actually a very nice person gitu. Jadi dia itu tidak percaya sama COVID dan dia tuh nggak mau pakai masker. Akhirnya dia terus-terusan mengkampanyekan untuk nggak pakai masker dan banyaklah orang percaya dan sampai akhirnya dia ditangkap dengan tuduhan menghina ID. Kalau di sini gue lihat mungkin sebenarnya bukan karena menghina ID, karena ketika dia menggunakan akunnya dia untuk menyatakan nggak pakai masker, itu benar-benar menginfluence orang dan akhirnya itu berbahaya untuk situasi di masa pandemi ini gitu. Jadi mungkin juga kayak Raffi gitu yang kayak kemarin ya, menurut gue sih contohnya dalam situasi seperti ini sih gue berharap orang-orang yang hebat-hebat yang punya followers banyak, seharusnya tuh pemerintah bisa kayak merangkul mereka, nggak membayar mereka sebagai influencer. Sekali lagi, tidak membayar sepeser pun, karena menurut gue setiap orang tuh sebagai warga negara tuh punya sebuah kewajiban to give back to your country, ya kan? Karena ini kan situasinya lagi susah, semua orang lagi terpuruk. Ketika lo bisa give back, lo kan nggak keluar duit. Just use your account aja dan you punya fame, lu bisa membantu banyak orang. Why not? Gue tuh pernah bikin tulisan, harusnya kayak gini nih, dikumpulin semua influencer dari artis yang mungkin kelas berat like Christine Hakim sampai Sule, sampai bintang Emon gitu ya, dikumpulin, diajak untuk membuat campaign apa sih yang pengen pemerintah sampaikan. Dan campaign itu juga dibuat dengan gaya mereka. Karena kita nggak bisa membuat campaign semua gaya Raffi Ahmad. Ada orang-orang yang anggap Raffi Ahmad tuh kurang keren. Mungkin dia butuh percaya dari Deddy Corbuzier.
Ya, untuk orang-orang yang smart people. Atau ada juga orang-orang yang mungkin perlu dengar kampanyenya dalam bahasa Sunda. Mungkin kayak Sule bikin bahasa Sunda, atau Yuni Syara bikin bahasa Jawa. Nah, gue lagi membayangkan kalau dikumpulkan influencer-influencer itu, kemudian diminta untuk give back dan bikin campaign dengan satu tema, mungkin about vaksin, tentang 3M, dan digunakan dengan gaya mereka masing-masing, versi komedian sampai versi serius, itu akan keren banget menurut gue. Jadi kalau dipakai si influence mereka itu. Lu ada nggak sih kayak gini? Jadi itu dari sisi influencer sama bloggersnya. Kalau advice tuh sekarang untuk orang yang suka baca, suka nonton all this media ini, what is your advice for all this followers, these viewers ya, biar lebih pintar cernanya, jangan terima sampah gitu loh. What would you advise to people to watch out for? Yes, itu penting banget. Gue pernah bilang, gue pernah nulis kayaknya, bahwa sebenarnya lu tuh kalau mau, banyak orang bilang, kok Cici tahu ini tahu itu sih? Karena gue membaca hal yang tepat. Gue memfollow hal yang tepat. Gue nonton YouTube yang bikin gue menambah pengetahuan gue. Sebenarnya saat ini kalau orang mau belajar itu, kalau pilih akun-akun bagus, lo bisa pinter. Gue lihat ada akun-akun yang ngajarin investasi, ya kan? Akun-akun yang... Tapi sorry, tapi even investasi juga bahaya loh. Maksudnya, nanti kita diskusi habis ini, tapi continue your topic, I will discuss about investasi after this ya. Please go ahead first. Oke. Jadi sebenarnya it depend dari akun yang lu follow gitu. Karena di bawah sadar kita, ketika kita spend waktu banyak banget di Instagram, kita itu pasti otak kita terkontaminasi dari apa yang kita baca atau apa yang kita lihat. Jadi bisa terkontaminasi dengan baik atau terkontaminasi dengan buruk, tergantung dari apa yang lo baca. Termasuk lo bisa stres kalau lo cuman nonton wah di sini begini, di sini begini, tanpa lo juga membaca dari sisi lain, oh ternyata vaksin itu kayak gini kerjanya. Jadi lo memang balance. Dan ada juga akun-akun yang sebenarnya bukan kayak akun influencer, tapi akun temen lo sendiri. Ada temen yang very annoying gitu, yang sehari posting 10 kali selfie atau cuman pamer barang. And then lo pikir, aduh gue enak banget sih ngeliat orang ini. Kalau gue sih gampang aja, gue unfollow atau lo mute gitu. Jangan lo tetap lo biarin terus lo marah. Jadi memang ini sosial media ini sekarang jadi fenomena yang bisa mengendalikan pikiran lo. Lo mesti pinter mana yang mesti lo sampah, lo pinggirin, mana yang lo tetap follow. Okay. Ya kalau lo nggak enak nggak follow, ya lo mute aja. Jadi kalau dia sehari, benar-benar setuju. Nah tadi ngomong tentang investasi ya. Investasi itu berhubungan uang, jadi agak susah gini. Dan sekarang ini kan tidak ada rules di social media. Orang boleh sih sembarangan kasih advice segala macam. Bahkan orang yang bukan expert pun juga sembarangan ngomong-ngomong tentang account dan account stocks dan segala macam ya kan. Where is the line gitu loh? Because this talking about people's money, nggak bisa sembarangan. Kalau di bank aja ada OJK ya kan. Kok di social media tidak ada kontrol? I think this is very dangerous. Contohnya gini ya, Wanda. Kemarin contohnya nih anaknya si Jokowi, si Kaisang. Dia tulis di Twitter kan, ada satu bank misalnya dia bakal beli gini. Setelah itu langsung dia punya saham naik itu bank tersebut. Padahal Kaisang kan juga bukan financial advisor certified gitu, but he's a famous public figure. Nah, bagaimana kok kayak begini ya Wanda ya? What should people do? What should influencers do? Nah, ini dia nih contohnya. Kenapa gue sampai hari ini nggak mau bikin video atau tulisan tentang vaksin? Satu, karena gue bukan bidang gue. Kalau gue bilang campaign yang si 3M cuci tangan jaga jarak, gue terus-terusan gue campaign. Tapi si vaksin ini enggak, karena ternyata masih banyak sekali pro kontra. Gue baca untuk konsumsi gue pribadi. Gue belum dalam kapasitas untuk share itu. Nah, seperti si investasi ini juga. Memang sekarang banyak banget tiba-tiba orang yang ngomongin beli saham, investasi emas kan. Tiba-tiba yang jual emas sekarang mengendorse semua artis, dan kita juga lihat artis-artis ada sempat ketangkep gara-gara yang mereka iklankan ternyata bodong. Nah menurut gue ya kalau yang investasi ini, kalau OJK sampai ke sosial media itu memang agak susah ya Grace, karena sosial media banyak banget, udah kayak nggak terkontrol lagi.
menurut gue jadi kalau sebagai followers apa sih mereka harus what are the signs? Apakah red flag-nya untuk bisa melihat ini jangan sembarangan. What should people do gitu? How to educate the followers? Kalau lu mau bisa masak, lu follow akun orang yang bisa masak, lu cek dulu track recordnya dia. Kalau lu mau belajar investasi, lu follow akun, lu cek dulu, background checking dulu sama yang punya akun gitu. Kalau gue aja gue ngomong, oke, kalau gue ngomong skincare, apa yang gue pakai? Tapi kalau lu udah nanya tentang yang lebih dalam, gue bilang nanti next, I will have a live with IG Live sama si dokter yang Okay. Kalau misalnya gue bicara tentang diamond, gue dengan tenang banget gue akan jelasin lu, ya kan, bahkan gue meluruskan mitos-mitos yang salah, because ini bidang gue. Kalau gue mengkampanye untuk menjaga diri selama COVID, I will do it dengan cara orang awam. Tapi begitu menyentuh cara-cara obat apa sih yang bagus, gue tahu, I talk to my doctor banyak, tapi kan gue bukan kapasitasnya ngomong. Dan juga sekarang banyak kan orang-orang yang memang dia dokter, tapi dia nggak pernah praktek. Tiba-tiba ngomong. Karena ketika sekarang dia ngomong, itu akan bagus buat kontennya, buat view-nya, dapat endorse. Nah itu juga. Ada orang yang tiba-tiba ngaku expert ini, expert itu. Makanya background checking. Jadilah follower yang cerdas gitu. Nah itu dia. I think kini tuh memang harus benar-benar dicek dan di-recheck dan diverifikasi dulu ya. Wanda nggak boleh sembarangan blindly follow people. Dan for sure jangan lihat number of followersnya karena itu belum tentu menunjukkan bahwa dia expert ya Wanda ya. Gini Grace, number of followers, you know like I read kayaknya berapa minggu yang lalu itu murah sekali beli followers. You can pay the followers satu paket dengan likes, bahkan sampai komen dan view aja tuh lo bisa beli. Jadi jangan percaya, dan gampang sih kalau mau ngeliat akunnya tuh followernya asli apa enggak. You just random, kalau banyak yang follow itu adalah orang-orang yang tidak posting atau hanya posting 1 atau 2, dan orang itu tidak punya followers, tapi dia memfollow ratusan bahkan ribuan, itu udah pasti followersnya dia tuh bodoh. Oke, that's tapi unfortunately, tapi jujur aja Wanda di Indonesia itu memang orang jarang suka baca loh, jujur aja. Bahkan sebelum COVID pun orang jarang suka baca. Ini nih, gue tuh pengen ngomong nih, mumpung lo lagi ngomong itu, Grace. Gue tuh kesel sih sama orang-orang yang nggak menyimak ya. Memang banyak yang bilang, Bu, saya tuh nggak suka baca. Baru tulisan ibu aja saya mau baca caption sepanjang itu. Ya sekali lagi mungkin karena bahasa gue rakyat jelata. Tapi itu pun gue sering marah. Kadang-kadang orang komen, mereka kayaknya nggak membaca, menyimak sampai selesai, mereka komen. Ya, itu kalau tentang tulisan yang cukup berat, mungkin kalau mereka masih misunderstanding, gue ngerti. Contoh yang sangat bikin gue kesel. Bisa-bisaan lo, I post karena banyak yang bilang misalnya I post like ke video ngomong something serius, terus banyak yang bilang, Cici saya salfok sama lipstiknya. Finally I post in my IG story, okay, this is my lipstick, shade-nya ini, mereknya ini. Gue bisa lo di DM orang, Ci, itu lipstiknya nomor berapa? Terus gue post ramen gitu ya, Ci, itu belinya di mana? Jelas gue mention. Iya, benar. Seperti itu, and sometimes they treat me like a PA, concierge, and customer service. Ci, kalau beli produk ini beli di mana? Gue aja kadang-kadang beli produk itu kalau gue nggak tahu, gue Google, gue tinggal ketik misalnya kan, produk ABC di Indonesia, langsung keluar kok, bisa dibeli di mana aja. Jadi memang orang di sini ini kurang punya keinginan untuk browsing, mencari tahu. Mereka mau semuanya yang udah dihidangkan, mereka malas membaca, dan itulah yang akhirnya membuat mereka jadi nggak pinter. Iya, gue juga setuju. Kadang gue ada contoh instruksi apa ya, tapi nggak juga instruksi, bukannya susah banget, cuma okay, call this number atau apalah gitu. Nanti tanyanya ada exactly like, dude, it's right there, you know, it's on the poster. Iya. Terus ketika gue bikin makeup tutorial, and it takes effort loh untuk nulis semua produk yang gue pakai sepanjang ini, and they ask me, itu produknya apa? Atau gini, bisa nggak Mbak tolong ditulis step by step makeupnya? What? I have my face. You watch it. Jadi mereka itu memang like kemalasan itu yang akhirnya membuat mereka jadi nggak pintar sih.
Oke, Wanda, gue mau tanya ya. Lu kan pasti banyak teman sekali nih. Oke, let's say gue temen lu udah kenal gue. Oke, tiba-tiba gue do something wrong. Oke, gue do something wrong, whatever it is gitu. Lu berani nggak? Karena lu independen, secara blogger, lu berani nggak call me up? Sesuatu gini ya. Ini contohnya gini ya, perusahaan gue perusahaan ABC contohnya ya. Bukan ABC kecap, ABC. Ya, PT ABC. ABC, ya jangan salah. Gue nggak mau defamasi, jadi salah, jangan salah. Okay. Terus gue ABC ini mengejar satu hal yang salah, oke? Lu berani nggak call me up dengan lu punya apa social media, Instagram segala macam, bilang, oh ABC mengejar hal yang jeda salah, berani nggak lu? I did it to Jering. Gue bikin video waktu itu, gue bilang, kita temen, and then gue appreciate dia karena selama SMA dia adalah orang yang nggak pernah ngatain gue Cina. Dan gue tahu lo emang nyentrik, but in this case gue nggak setuju sama lu karena menurut gue emang sekarang kita harus pakai masker dan COVID ini nyata. Kalaupun lo kepengen mengkritik sesuatu, lo mesti ingat sekarang itu lo bukan anak SMA yang nggak punya fans. Sekarang itu lo punya followers, jadi lo mungkin mesti memikirkan bagaimana cara lo untuk menyampaikan opini lo. Nggak bisa dengan gaya marah-marah. I make a 5 minutes video. Okay. Gitu. Kalau sesuatunya ada netizen yang berdebat sama lu karena lu punya opini atau thoughts apa gimana, do you respond to them atau lu cuekin atau bagaimana? Wah, itu sih ceritanya lucu sih, Grace. Since gue tuh nulis politik, gue tuh udah sering banget itu diserang sama kayak kubu-kubu sebelahnya atau sama fans-fansnya, karena kayak gini contohnya, like gue memilih Pak Jokowi, I like Pak Jokowi, tapi ketika dia punya kartu prakerja, I don't really like it. Gue nulis kritik. Ketika anaknya dan mantunya ikut pilkada, I don't really like it. Gue tulis kritik karena menurut gue ketika lu menyukai seorang tokoh dan lu mendukung, lu harus menjadi pendukung yang baik, bukan pendukung yang memuja. Makanya gue nggak suka dengan kata-kata junjungan, ya kan suka dipakai junjungan, I don't like it. Nah, gue akan tetap mengkritik dia. Nah, pasti banyak fansnya yang marah gitu. Dan gue itu dulu-dulu di awal-awal ketika diserang haters, gue sih stres. But I have a very good friend, dia itu influencer Twitter, dan Twitter emang sadis kan. Perangnya tuh nggak kayak Instagram. Ya benar, lebih parah. Nggak main Twitter. Gue cuman punya Twitter untuk ngeliat. Jadi gue tuh telepon dia, gila gue mati nih, gue stres banget nih, gue diserang. Dia cuman bilang sama gue gini, kalau lo mau main sosial media, lo mesti siap buat dihujat, apalagi dengan gaya tulisan lo yang seperti itu. Kalau lo nggak siap, ya lo nggak usah main sosial media. Namanya juga sosial. Lo private aja, sama kita aja di grup WhatsApp. Lo jangan ngomong. Dan di situ gue pikir, oke. Dan di sosial media ini adalah sebuah tempat buat gue ngelatih diri gue untuk nggak jadi orang yang baperan. Dulu I come from a glamour life, dunia sosialita yang kalau kata, beb, lo cakep banget, yang bahasanya tuh indah walaupun di belakang lo dikatain. But in social media, like orang akan attack you dengan bahasa yang kasar in front of your face gitu ya kan, ya mungkin nggak in front of your face, ditulis kayak gitu. Akhirnya gue decide untuk nggak baca. I don't, ya kan, gue baca sepintas dan gue langsung tahu, oh ini nih keyboard warrior, pasti dia pakai tim sosmed untuk ngebela si tokoh ini. Oh ini beneran. Nah, dan gue biarin gue punya lapak itu jadi tempat mereka berdebat, udah kayak ILC. Maka teman gue bilang, gila, gue kalau komen di tempat lu, gue bisa diserang orang nih, gila, sadis banget. Nah, tapi ketika ada satu orang yang mulai berantem sama semua netizen, ada tuh, semua orang diajak berantem, nah itu gue blok, biar nggak terjadi keributan yang lebih dalam. Jadi gue berusaha untuk tetap ada diskusi, boleh beda pendapat, tapi nggak sampai ada hate speech di kolom komen. Karena kolom komen gue itu bisa 17.000 komen. Jadi aduh, gue nggak sempat baca juga, 17.000 orang komen. Dan gue selalu merasa bahwa my account itu is like my rumah pribadi. Jadi cara yang nata yaitu selera gue. Lo main ke tempat gue, oke. Tapi kalau lo udah mulai nggak sopan, udah berlebihan, ya udah gue blok. Baik, gitu aja. Tapi
ini latihan mental sih. Terus kan gue juga kan ibu-ibu gitu, sementara yang lain itu kan memang yang nulis kayak gini tuh emang cowok-cowok kan. Ya udahlah, gue belajar aja. Tapi lama-lama sekarang gue udah biasa sih. Oh, berarti udah ada level yang kayaknya bisa overcome it gitu ya. Nah, gue tahu lu kan punya 3 anak ya, dan anakku semua udah remaja, udah bukan anak kecil lagi kan ya. What are they, mereka pikir mamanya sebagai seorang blogger seperti lu ini, what is their comment? Gini, mulai dari my hubby sampai anak-anak gue tuh kayaknya udah terbiasa. Jadi mereka kayak gini, oh my god mom, I just get a DM ya from my friend. Dia bilang, oh your mom itu cool. Wah your mom itu crazy. Kadang-kadang bilang crazy. Tapi mereka udah yang cengir-cengir aja gitu. Udah biasa. Tapi do you encourage your children untuk juga jadi blogger atau voice their opinions on Instagram, on social media atau tidak? Menurut gue kalau gue ke anak-anak gue lebih gini sih, apa yang mereka suka aja gitu. Contohnya kayak Brad, dia itu punya charm gitu. Dia itu juga kalau lagi ikut gue live pas ada dia gitu, orang selalu nanyain dia. Gue bilang, kamu nggak mau bikin makeup tutorial since kamu tuh pinter makeup ala remaja, kamu tuh pinter bikin rambut. Dia bilang, no I'm not ready. Oh ya udah selesai gitu. Gue nggak mau. Sure. Sekarang lu kan businesswoman dan juga sebagai seorang blogger. Kalau in terms of how much you spend your time, persentasenya itu lebih banyak mana sekarang ini? Oke, gini. Ini juga sebelum ke persentase, banyak juga yang nanya ke gue, lo nggak takut lo punya bisnis, terus lo suka nulis kayak gitu, terus lo nggak takut, terus ya since you are like Tionghoa, perempuan, bisnis, itu kan orang yang sebenarnya menjauhi topik-topik kayak gitu. Tapi lucunya, klien gue tuh banyak yang politisi juga, multi partai gitu ya. Kadang-kadang kalau gue nulis politik, dia bisa telepon gue sampai ketawa, tulisan lo bikin gue ngekek deh, emang begitu gitu. Jadi menurut gue sekarang situasi itu orang tuh udah lebih open minded. Kalau mengenai waktu, sebenarnya gue tuh nggak pernah siapin waktu buat gue nulis. Karena gue sebenarnya untuk bikin satu tulisan 10 minutes tuh selesai. Oke. Tapi kan kalau make tutorial agak lama ya. Kalau kayak tadi gue bikin tutorial, because I will have a Zoom event nanti, ya udah, because I have to do makeup, ya gue taruh aja handphone depan gue. I see. Kalau gue bukan yang diedit atau apa gitu ya, gue taruhnya depan gue. Kalau udah banyak yang bilang, Bu Anda kita kangen dong, kita pengen Bu Anda live malam, karena mereka tuh suka live malam sama gue jam 11 malam. Wow. Setengah 1, 250 orang gue usir, bang udah pada tidur, gue udah mau selesai. Enggak Bu, jangan Bu, terusin gitu. Jadi gue yang make up. Malam-malam itu gue suka live, gue ngapus make up di depan netizen gitu. Jadi oke, this is my make up, yuk kita hapus, yuk kita pakai skincare sambil kita ngobrol. Jadi gue juga enjoy itu aja malam-malam. Kalau make up, karena gue mau pergi kerja, ya udah gue taruh handphone depan gue, ya udah gue live aja sambil make up. Ya, jadi nggak pernah menyiapkan waktu untuk bikin konten. Gue I share with you ya. Pertama kali gue tahu video lu itu baru dari Instagram. Udah lama banget, kayaknya tahun lalu deh. Di grup keluarga gue ada orang ibu gue, mama gue yang kirim video lu lagi makeup tutorial. Terus kita pada bilang, kita pada nggak tahu nih siapa gitu loh, you know what I mean? So it's kind of funny. Jadi maksudnya di keluarga gue, lu terkenal sebagai makeup tutorial, makeup tutor, bukannya sebagai seorang blogger gitu loh. Iya, dan gue tuh juga kadang-kadang bingungnya kayak gini. Tapi gue pernah sampai hampir salah identitas sih, Grace. Maksudnya? I know gue tuh salah identitas waktu gue live. Jadi gue kan nggak pernah pakai diamond karena kemana namanya juga karantina, siapa yang pakai diamond. Begitu mulai masuk kerja lagi, mall buka, ya gue kembali pakai jewelry yang memang gue biasa pakai. Terus orang-orang salfok gitu, Bu salfok, kalungnya bagus, Bu cincinnya bagus. Datanglah pertanyaan, Bu Anda biasanya beli jewelry di mana? Berarti ya apa yang gue tulis di bio gue bahwa gue founder and creative director of Wanda Osokjewo, saya memang nggak ada yang baca. Gue pikir kalau gue posting jewelry di IG gue nanti orang gengges, orang di ibu kok jualan banget gitu.
Lo gue tau lo jewelry karena baca lo punya profil Instagram. Tapi nggak semua orang kayak lo baca profil Instagram. Oke, Anda biasa. Oke, entar. Gue biasanya ada rapid fire question, tapi sebelumnya gue mau tanya tentang politik sedikit ya. Oke. If you can rate kita punya pemerintah Jokowi dan termasuk semuanya itu dalam penanganan COVID ini, what grade would you give them? Oke. Menurut gue gini, I'm not really happy, tapi gue juga nggak bisa like terlalu blame karena setelah kita compare dengan negara lain, ternyata orang lain itu juga panic. But for me sih, kalau mengenai penanganan COVID, menurut gue yang penting banget diperbaiki adalah komunikasi. Yang tadi gue bilang, kalau lo bisa rangkul orang-orang influencer untuk menyampaikan komunikasi dengan bahasa rakyat jelata, itu akan bagus banget. Karena contohnya ketika larangan mudik, kenapa mbak gue mau nggak mudik? Setelah mereka nonton videonya Mbah Minto. Itu very cool video. Bener-bener sampai message-nya. Kalau video-video seperti Mbah Minto itu dipenuhi di Instagram, dipenuhi di sosial media, Kemenkominfo itu kerjasama sama Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, mereka bikin video, Kemenkominfo membombardir itu di sosial media, itu akan sangat membantu. Menurutku sangat komunikasi. Tapi komunikasi antara pemerintah satu sebenarnya juga menurut gue ya, observasi gue tidak ada hal tersebut. Agree. Komunikasi satu ke masyarakat, dua ke antar mereka sendiri. Kadang-kadang kita bingung kan, hari ini Menteri Kesehatan bilang untuk vaksin butuh sekian tahun. Tiba-tiba besok Presiden ralat. Sometimes yang menurut gue memang yang nggak banget itu lebih ke koordinasi. Gue bilang, kayaknya kita perusahaan aja tuh kalau mau ngomong sesuatu atau hal-hal krusial, kita pasti tektokan dulu. Masa mereka enggak sih? Nah, jadi itu gue, dan ada unsur dipolitisasi bahwa terutama kepala daerah itu sangat menggunakan COVID ini sebagai kendaraan politik. Memang siapapun kepala daerah yang sanggup mengatasi COVID di daerahnya akan mendapat nilai bagus yang akan dikenang untuk 2024. Tapi please, don't use it dengan cara yang sangat jahat, like lu bolak-balik bikin isu begini, bikin isu begitu, bikin orang kaget, hanya karena gara lu kepingin jadi headline. Yes. Ini is very important. Either itu good news atau bad news, tetap aja lo jadi dibicarakan orang kan. Benar. Anak sih. Kalau gitu, gue cukup amazed sih untuk urusan vaksin ini. Jokowi is doing a good job. Jadi cukup dari yang kemarin-kemarin berantakan ini agak diperbaikin. Cuman komunikasi dan koordinasi serta perasaan untuk lebih cinta negara lah. Jangan udah situasi kayak gini lo masih jadikan COVID ini sebagai kendaraan politik. Itu yang gue benci banget. Ya. Dan juga untuk itu ya, personal pribadi, mengambil untung pribadi, that's really bad sih. Oh iya. Kalau lo nyolong masih dari proyek Pertamina atau lo nyolong dari proyek jalan tol, that's fine. Tapi kalau lo nyolong dari jatahnya orang miskin, menurut gue tuh sih jahat banget. Bener, itu gue menyedihkan banget sih itu. Tadi banyak orang komentar, dan gue juga actually one of the question, gue mau tanya lu ini. Lu pernah gak sih mikir mau run for public office? Sorry, gimana? Lu ada consider gak sih pengen masuk ke dunia politik, run sebagai public office? Oke. Itu banyak banget sih yang nanya, tapi kalau menurut gue kayaknya enggak sih. Kalau gue lebih more into business and charity. Jadi gue tuh juga emang punya like my charity. I'm very passionate in charity. That's why gue tuh baca Your Dad punya buku gitu ya kan. I can feel him gitu loh. Karena gue emang orangnya tuh begitu banget. Jadi dari zaman duit gue pas-pasan juga memang gue suka charity. Dan tapi dulu tuh gue lebih nggak into foundation gitu, karena gue selalu ngerasa gue nggak siap ya kan. Tapi tahun lalu finally gue decide untuk commit in satu foundation, Happy Hearts Indonesia, lebih ke education sih untuk bangun. Happy Hearts itu punya lo? Nggak, gue one of the board of director. Oke. Jadi dulu tuh gue tuh volunteer Happy Hearts banget sampai mereka ngajak gue masuk, gue nggak mau. Sampai akhirnya tahun lalu ya, akhirnya gue decide gue mau jadi one of the BOD gitu. Tapi selain Happy Hearts sendiri, gue banyak
bantu yayasan-yayasan lain. Jadi gue memilih untuk contribute melalui charity aja dengan cara yang gue pilih juga. Gitu. Tapi Wanda, mungkin ada orang bisa bilang gini loh, Bu Wanda kan ini justru dengan Anda menjadi politik, Anda bisa lebih banyak membantu orang gitu loh. Maksudnya jadi memperbesar your capacity untuk lebih banyak orang, lebih impactful. Misal contoh masuk jajaran pemerintah. What would you say? Oke, gini. Kita tahu di politik itu semuanya itu harus ada kompromi. And I think I'm not ready untuk kompromi. Karena kompromi itu satu mengkhianati, dan yang kedua mungkin juga kalau gua nggak kompromi, mungkin something akan terjadi dengan keluarga gue. Mungkin kalau gue nggak mau nurut ini, mungkin anak gue nanti bisa diancam atau begini atau begitu, dan akhirnya karena gue memikirkan anak gue, akhirnya gue mau berkompromi. Nah, gue nggak siap. Jadi gue pikir ya udah deh, I'll do charity aja dengan cara gue. Kalau dari awal sebenarnya gue tuh build my business itu memang Wanda House of Jewels itu kalau memang I get profit gitu, memang kita itu memberikan porsi yang cukup besar untuk didonasikan, dan memang it's one of my passion gitu. Gue pengen gue bisnis, gue dapat hasil itu gue pengen untuk bisa memberikan kehidupan yang baik buat orang. Kalau dulu gue tuh sangat into cancer because my husband is a cancer survivor, tapi cancer dan health. Tapi belakangan gue menyadari bahwa education itu penting, karena mungkin buat orang kayak lu, kayak gue, kita nggak sekolah aja, anak-anak kita mungkin dia bisa sukses karena orang tuanya pasti ngegembleng mereka dengan caranya begini. Tapi untuk orang yang sangat ada di bawah garis kemiskinan, satu-satunya hal yang bisa merubah nasib mereka itu adalah education. Makanya akhirnya dan educationnya pun gue lebih banyak ke NTT. Gitu. Okay, that's very good. That's very commendable. Wanda, thank you so much for the time hari ini. Gue appreciate banget dengan your candor and your openness. I really appreciate it. Jangan pergi dulu bentar. Biasanya gue ada. Tapi gue senang sih, Grace, karena kadang-kadang gue kayak aja live ini pertanyaannya tuh suka, aduh yang gitu-gitu lagi. Lo sih enak banget sih nanyanya. Jadi kayaknya kalau next kita lanjutin lagi, I will be very happy. Nggak, gue tapi jangan pergi dulu, soalnya biasanya gue untuk meng-end our conversation, gue tuh ada rapid fire question, oke? Ini questionnya benar-benar ask buno aja, nggak usah di-explain, jawab aja begitu aja, cepat sekali aja, oke? Ready? Oke, lu prefer baca atau nulis? Oh, karena gue buat nulis, gue masih banyak baca. Jadi, baca? Baca lah. Baca, oke. Lu sekarang lagi baca buku apa? John Grisham. Oh, I love, that's my favorite author. High five. High five. By the way, gue udah baca semua buku John Grisham. Every single one of them. Iya, gue tuh kemarin itu cuman kemarin tuh akhirnya ngorek-ngorek gitu, kayak gue dapat beberapa gitu, tapi my favorite is Skip Christmas. Hah? Skip Christmas? Mana ada Skip Christmas? Ada. Itu beda. John Grisham? Lu mesti cari. Itu beda sama John Grisham lainnya. Is it John Grisham atau dia pakai pseudonym lain? Oh, oke. Okay. Tipis, tapi nggak tentang hukum. Okay. Yang beda. Lu mesti dapat bukunya. Okay. Because I thought, I'm so proud I read his book. Okay, I'm missing one. All right. Hal apa yang lu paling kangenin dari zaman-zaman sebelum COVID? Yang gue paling sebenarnya, gue pengen ke Bali. Oh, sorry. Hello. Udah putih. Sorry, tadi agak potong. Sorry, kepotong Wanda. Tadi nggak kedengar jawabannya. Apa jawabannya? Sorry. Gue kangen itu berjemur di pantai. Oh, okay. Alright, that's cool. Alright. Kalau lu bisa travel ke satu kota, apa kota tersebut yang pertama-tama akan lu travel? Gue ke Montreux. Mana, sorry? Montreux, Switzerland, Montreux. Oh, okay. Wow. Okay. Alright, no. Alright. Kalau lu cuma boleh pilih satu dari what is it? I don't know. Okay. Lu pilihnya adalah necklace, earrings, rings, or bracelet? Necklace. Makanya ini ada kalung netizen yang sekarang semua orang
Oke. Tanyain, because I love Oke. business. Alright. Oke, lu prefer pakai rok atau pakai celana panjang? Celana. Me too. Okay, what is your guilty pleasure? Makan. Apa? Makan. Snacking gitu ya? Oke, no problem. Alright, ini pertanyaan selanjutnya. Apa sih makanan favoritnya Wanda Ponika? Itu makanan Bali. Halo? Sorry, kepotong lagi nih. Aduh. Makanan Bali. Makanan Bali. Sorry, Wanda tuh orang Bali ya, Wanda ya? Orang Bali. Dan menurut gue makanan terenak di dunia Halo? itu cuma makanan Bali. Sorry, Wanda orang Bali. Lahir di Bali kah? Iya, lahir di Bali sampai lulus SMA. Oh, oke. I did not know that. Oke. Gue berbahasa Sorry, Bali dengan sorry, kayaknya loading nih. Aduh, nggak mati-mati. Halo, Wanda? Ya. Hello? Oke, last question ya. Oke, last question. Satu value yang mendescribe your blogging or writing. What is that one value? Honesty. Honest. Okay, that's very, very good. And I can sense it. Soalnya kemarin pas gue baca kan gue taunya tuh pas gue mau sama Karina yang untuk connect kita berdua. Gara-gara apa lu punya posting tentang waterbomb ya di Cikarang. You know, so I think a lot of people mungkin nggak berani ngomong hal itu karena itu big conglomerate, tapi lu berani ngomong. So I think you are very honest and I think you should keep that up because that is what makes people want to listen to you. Because I think, oke, terakhir aja sih sebenarnya gini, kalau itu menyangkut urusan pribadi, I don't care. Like kemarin, like the sex tape, I don't care, ya kan? But when it's about COVID, like the water boom, like Raffi, I think it's about public. Jadi gue akan ngomong gitu. Oke. Dan banyak orang yang something yang cukup surprise ketika gue ngomong kayak waktu kasusnya Giselle, like gue tuh sebenarnya memberi sudut pandang yang lain yang gue pikir orang akan marah. Ternyata orang-orang tuh banyak yang setuju. Jadi sebenarnya menurut gue netizen itu juga sudah banyak yang berubah menjadi lebih cerdas sih. Dan juga tentang banyak yang gue bahas terakhir ini adalah bagaimana kebebasan perempuan itu. Karena perempuan itu kasihan sekali, mereka itu kepengen mengekspresikan diri mereka, kepengen pakai baju sesuai personality-nya mereka, tapi sangat banyak sekali tembok-tembok yang mengungkung perempuan. So it's a homework sih menurut gue buat kita. Yeah. Okay, then I have one more question for you. A strong woman itu adalah woman yang kayak gimana? A strong woman itu perempuan yang yang bisa mengatur prioritas ya. Jadi bukan orang yang contohnya gitu. Please don't judge. Misalnya perempuan yang bekerja, it doesn't mean mereka nggak punya good relationship dengan anak-anaknya gitu. Jadi memang ada hal yang misalnya dengan anak yang bisa kita delegasikan, ada yang kita harus lakukan sendiri. Begitu juga dengan pekerjaan. Jadi menurut gue a strong woman itu ya mesti tahu prioritas. Okay, wow, okay, that's nggak pernah dengar sih hal itu, cuma I would say it's very enlightening. Thank you so much Wanda for the time today and semoga lu dan isi keluarga sehat-sehat selalu ya, dan bagi penonton semua harus terus ingat masker on and stay safe and healthy loh. You too, kita semua semoga cepat selesai dan ketika badai ini selesai semoga kitanya selamat gitu. Kalau gue kan, sorry Wanda, gue kan di bidang kan gue kerja di bidang healthcare kan, lu nggak tahu ya kan, jadi gue harus terus preach, guys be safe, and ini serious matter because every day gue tuh bener harus reject orang masuk ke ICU atau ke ruangan karena bener masa penuh terus, jadi I really hope that everybody staying safe. Wanda and also of course your husband yang cancer survivor, it's very important ya Wanda ya. Yes. Thank you. Okay, thank you so much. And if you guys missed the first part of this conversation, akan ada di Instagram gue masukin gue punya feed so you can rewatch this. And Wanda, again, thank you so much for the time. I really appreciate it. Yeah, and I hope you keep writing as you are. Kalau bisa gue nanti minta linknya ya, gue juga pengen post because I like this conversation. Gue akan tag ke lu kok. Ya. Thank you so much, Wanda. God bless. Bye everybody. Stay safe. Bye.